udah dia kali gua lawan. Oke guys, kita langsung aja. Welcome to Land of Dawn. Last game pertarungan antara dari teman-teman tim RRQ dan juga Onyx ya. Siapakah yang akan berhasil mengunci arah kemenangan di game yang kali ini? Will Salford mencoba untuk mengamankan langsung satu buah purple buff, di mana kita lihat juga ada seorang Yunza mencoba untuk mengunci satu buah orange buff duluan. Ada penjagaan yang dilakukan. Ada juga seorang Shadow ya yang siap membantu dan mencoba untuk juga memudahkan pengambilan seperti kalau lava golem untuk bisa diamankan. Skyway ada di Arbatsun Lin dan kini bakal bertarung langsung dengan Onfa. Bakal menjadi lawan yang keras ya. Dimana kan ada sebuah serangan yang apakah bakal berhasil membuat Restu berhasil terkena sebuah poin pertama. Emang agak lain aja namanya sekarang. Iya ganti nama guys. Sekarang kalau ganti nama aku suka nggak lupa guys. Kadang guys Yusi harus berhati-hati. Apalagi dengan satu Bardara yang harus hilang, tapi Ryuze cukup cepat untuk bisa kembali ke areanya dan kembali melakukan satu buah platingan di area atas sana. Mencoba untuk memasakkan beberapa plating untuk kembali dilakukan dan kita lihat ambil ke arah sebuah kelomang berhasil didapatkan. Dimana serang Will Salford pun juga kini akan mencoba untuk membuka langsung sebuah serangan. Sebuah shadow kill belum bisa terjadi, tapi kini ada dorongan yang mungkin bisa membuat serang shadow pun mungkin terkena eliminasi. Tapi first blow terjadi, di mana sana Rasi pun juga berhasil menambah satu buah poin kill. Dua pemain pun hilang dan membuat masalah tentunya untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ yang harus malah tumbang cukup cepat di arah early gamenya. 26 pemain. Dan ini yang harus menjadi masalah untuk bisa lebih diperbaiki lagi ya. Buat teman-teman dari tim Onyx tentunya. Tak dikasih saran di grup katanya. Ya nanti coba aku cek ya. Kita lihat ada pengambilan kartu yang juga kini bakal dicoba untuk pasukan dari tim Onyx. Retribution bakal dipersiapkan. Reza kini berhasil untuk bisa mengambil cukup matang Retribution yang berhasil dilakukan, dimana Purple juga harus siap untuk bisa diamankan oleh seorang Will kalau nggak pengen direbut oleh pasukan dari tim lawan ya. Apalagi dengan udah dapetin Turtle, ini goldnya semakin melimpah ya buat teman-teman dari tim Onyx di arah early. Antropi menggunakan untuk mencoba untuk mengambil posisi, dimana Blazing Duet belum digunakan oleh seorang Skyway kali ini. Masih mengatur tenaganya untuk melakukan beberapa tembakan di area Arbatsun Lin. Bayu nanti ku coba jawab juga ya. Kasih duet pun terjadi. Onfa pun harus dalam ancaman. Namun Fasgar cukup tenang untuk melakukan pembalikan keadaan, di mana Tresem Plus juga tadi sempat terbuka. Dan satu Movida Strike juga kini akan membuka masalah untuk serang Shadow yang kini harus malah terkena satu sambaran. Will Salford pun mengunci sebuah poin kill pertamanya di game yang kali ini. Bukan room tour ini Bang Ize. Kostum biasa ya. Butterfly bisa akan terjadi. Mencoba untuk mengobrak-ngabrik, tapi sayangnya Will Salford masih cukup matang untuk membuka tambahan pick off. Dimana dua poin kill pun sudah berhasil untuk dia kunci. Ada sebuah serangan tambahan yang juga akan terjadi, dimana seorang Restu ya harus mencoba menunggu Roamer seorang midlaner ya untuk bisa berjalan ke arah tengah langsung. Dengan kini Fasgar yang berada di area atas ya, mencoba untuk membantu serang visi untuk bisa menculik seorang Ryuze. Apakah ada sebuah pengambilan yang bisa untuk dilakukan? Di saat ada gangguan, Shadow kembali dilakukan. Will Salford dalam masalah. Meskipun mengambil ke arah Purple pun juga akan mencoba untuk dia lakukan langsung dengan cukup cepat di area sana. Namun ada beberapa serangan yang terbuka. Terfinal blow tadi sempat dilakukan, di mana Fasgar pun masih berhasil mundur. Vida Strike pun gunakan. Visi pun harus berhati-hati, mencoba mengatur tenaga untuk bisa selamat, malah menjadi korban campahan yang berhasil dilakukan. Pasukan dari tim RRQ mulai memperbaiki permainan mereka, belum lagi datangnya satu buah lompatan. Rasi harus mencoba untuk bertahan dengan satu poin kill yang udah berhasil didapetin. Menjadi pemain yang ternyata harus menggunakan satu buah flicker ya untuk bisa selamat. Dengan tentunya harus berfokus juga untuk bisa mendapatkan turtle yang ada di arah top lane untuk kali ini. Bisa mereka membuka Retribution-nya dengan cukup baik. Retribution berhasil terjadi, mengambil turtle yang ada di arah top lane. Dengan pengambilan karena beberapa buff yang juga kini akan mencoba untuk diamankan oleh seorang Lyunza. Turtle-nya pun berhasil cukup cepat untuk didapatkan langsung kali ini.
Rasi mencoba untuk melakukan beberapa tembakan. The Will Support yang mencoba untuk berdekat, memberikan lagi satu serangan kan dengan satu shadow kill yang mungkin bisa membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ ya mengambil lagi karena pemain. Lihat sebuah barrier pun terjadi, dorongan pun dilakukan, tapi Rostu versus everybody, dimana dirinya pun juga harus malah menjadi korban tambahan yang berhasil pasukan dari teman-teman tim Onyx pun kini kembali lakukan. Leonza dengan mencoba untuk memperbaiki dari segi KDA ya, karena jadi seorang pemain yang juga sangat vital ya untuk nantinya membawa ke arah kemenangan buat teman-teman dari tim Onyx. Dan Purple-nya bakal mencoba dicuri dan berhasil ternyata didapatkan. Sementara rotasi terlihat juga di arah top lane. Outer final ball pun terbuka. Bruiser pun mencoba selamat di salah seorang Fuse tadi sempat terkena beberapa serangannya di arah atas sana. Dan lihat tembakan pun kini dibuka. Ada sebuah ancaman dari seorang Rasi yang kini akan berhasil untuk bisa mengambil karena point kill. Tapi seorang Fastguard datang dengan Fidus Rek mencoba untuk melakukan clear langsung di arah top lane sehingga gagal untuk membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx pun mendapatkan keuntungannya di game yang kali ini. Mapnya ngebuk bang, bukan ngebuk guys, itu biar nggak ada spion teman-teman. Sementara di arah bottom lane, seorang Liza pun juga berhasil untuk menculik ke arah satu orang pemain. Sayangnya kini ada seorang Onfa ya yang harus ditumbangkan untuk yang pertama kali. Dimana Sky pun juga berhasil untuk menambah objektif pertama buat pasukan dari teman-teman tim Onyx di gamenya kali ini. Penghancuran turret berhasil terjadi. Lihat ada sebuah serangan yang juga kini akan berhasil untuk bisa membuat Purple atau sebuah lava golem pun didapatkan. Serangan terbuka terus jadi bagian atas dengan pengambilan turtle yang juga kini akan berhasil bisa diamankan oleh pasukan dari tim Onyx. Persiapan kini akan dilakukan, di mana Liza pun mulai masuk, ada Fame Beast pun digunakan, dan implosion pun nggak bisa digunakan dengan cukup baik. Tersemplas juga tadi sempat terjadi, gagal menarik seorang Fuse atau Fastguard yang kini malah juga harus kehilangan turtle yang berhasil untuk seorang Leonza pun curi. Dan sementara kita lihat satu buah pertarungan lagi, satu shadow kill pun membuat bencana, ditambah satu buah Fidesrek yang juga harus memundurkan langsung pasukan dari tim lawan. Tembakan dari Onfa pun apakah berhasil membuat Leonza pun terculik. Lihat masih berhasil survive ke area belakang. Leonza cuman terkena satu pick off aja ya, dan menjadi pemain yang itu bakal sangat mahal ya. Yang akan mencoba untuk mengambil lagi beberapa buff untuk bisa dia amankan, apalagi dengan persiapan yang tentunya akan lebih berat untuk bisa mengambil Kara Lord yang ada di area bottom lane. Kita lihat ada beberapa tembakan dari seorang Rashi yang kini bakal mencoba untuk membantu keterlibatan di area bawah. Dengan sayangnya ada seorang Will Support yang harus malah terculik lagi. 3 kali sudah ditumbangkan, menjadi warning untuk sesosok jungler dan Fidesrek yang gunakan untuk bisa menjaga area di bagian tengah. Sepertinya masih cukup baik untuk bisa membuat Ruzi pun pulang ke area belakang sana. Gagal untuk bisa melakukan objektif gaming buat di gamenya kali ini. 7 pick off sudah berhasil untuk mereka dapetin, dan 25.000 gold sudah berhasil untuk mereka juga dapatkan. Bakal membuka pertarungan apalagi dengan masuknya satu implosion yang ternyata berhasil dibiarkan. Dan seorang Leonza mencoba untuk membuat barrier dengan tambahan flashing duet. Skyway berhasil untuk juga mengunci satu point kill, di mana punishment harus terjadi dan hanya misalkan seorang Will Support yang kini harus malah sendirian. Ini bakal menjadi momen telak di mana ada penghancuran turret yang sepertinya akan dimanfaatkan buat pasukan dari teman-teman tim RRQ. Bahkan lihat di arah top lane, Leonza masih menari-nari. Bahkan kini serang Will Support pun harus berhati-hati. Ada tambahan serangan yang bakal membuat serang Will Support pun berhasil tersambar langsung dengan satu monster kill. Leonza menjadi pemain yang sulit untuk bisa ditumbangkan. Bahkan penjagaan Kara Purple pun juga tidak ditingkatkan dengan adanya serang Shadow. Bakal membuka Traction Plus dan menarik serang Fastguard. Tembakan pun cukup dalam pun harus mengenai serang Fuse. Dan lihat ada Lord yang ada di arah bottom lane, yang kini bakal terbuka untuk pasukan dari tim Onyx yang mungkin akan mulai mencoba ya untuk bisa mendapatkan Lord yang ada di area bawah sana. Kita akan lihat. Ini kostum guys, 5 lawan 5 teman-teman. Kalau kalian pengen ikutan boleh, yang pengen setim, yang pengen ikut sendirian-sendirian juga boleh ya, solo-solo guys. Tapi kalian follow dulu aja akun gue ya, karena abis ini kita bakal ada turnamen guys. Turnamen kemerdekaan yang udah memasuki fase semifinal ya, dimana kita ada pengambilan Kara Lord yang juga harus terbuka untuk pertama kalinya.
Lord didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx. Dan lihat ada Onfa yang masih cukup tenang untuk bisa mengambil ke arah sebuah res buff. Tapi ada gangguan yang akan berhasil menculik ke arah sebuah res buff tersebut, dimana ada satu buat Treasure Plus menarik tadi seorang Restu, dimana serangan pun juga cukup kuat, harus membuat serang Shadow pun hilang. Tapi udah nggak ada sebuah video strike yang tentunya bakal terbuka, dimana Fastguard pun juga kini haruskah malah mencoba untuk melakukan platingan di arah top lane sana. Kini ada persiapan yang akan seorang Lianza lakukan untuk bisa menculik seorang Fastguard dengan satu buah Electrifying Beast-nya. Lihat dengan begitu baik untuk bisa menculik member dari pasukan tim RRQ di area atas sana. Bahkan turret pun juga harus dihancurkan di arah top lane dengan begitu cepat. KW pun masih lebih berhasil mendapatkan point kill juga di game kali ini, dimana Blazing Dot pun juga akan dikeluarkan untuk bisa membuat Onfa pun dihentikan. Terus tuh mengambil posisi dengan mencoba untuk menzoning terlebih dahulu Lord yang ada mulai berjalan ke area bawah sana. Lord pertama memang masih sangat mudah untuk bisa ditumbangkan, tapi menjadi warning untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ, dimana mereka pun masih ketinggalan gold dengan begitu banyak ya. 10.000 gold guys, bayangin aja guys, dengan gold yang harus tercipta dari teman-teman tim RRQ dan juga teman-teman dari tim Onyx ya. Dan kita akan lihat serangan tambahan yang akan terbuka, di mana Lianza kini mulai masuk dan berhasil mencuri seorang Fastguard. Pick up mahal. Lianza again berhasil menjadi senjata utama keganasan dari pasukan tim Onyx. Memang berasal dari seorang Lianza sih, yang udah berhasil ngamanin 9 poin dan hanya tumbang 1 kali doang ya. Dimana kini ada sebuah kesempatan dimana Orange Buff pun juga akan berhasil dicuri. Will Salford mencoba untuk melakukan pengambilan kali ini. Berlompatan serang Fusey gagal untuk membuka satu buah field recruitment. Dan ada satu buah Treasure Plus yang malah membuat sebuah impulse tadi sempat digunakan. Untungnya flicker dari seorang Rasi pun berhasil terconnect, dimana seorang Lianza pun juga kini akan dijadikan korban dengan sambaran sebuah shadow kill. Blazing Dot pun akan terbuka, penculikan pun digunakan, namun Restu gak dikasih pulang. Alter Final Blow ternyata berhasil mempermulus juga untuk seorang Ryuze pun selamat dalam pertarungan, dimana di bagian tengah pun juga kini akan ada satu buah pendobrakan untuk membuat turret pun dihancurkan buat pasukan dari teman-teman tim Onyx. Kita lihat permainan yang akan kembali ditingkatkan sepertinya. Tembakan yang perlahan membuat Rasi pun menambah poin kill. Blazing Dot terjadi, Fastguard pun harus mundur ke belakang lagi bersama dengan Will Salford yang harus mengambil ya tentunya sebuah keamanan, karena akan sangat-sangat besar kerugian yang harus malah didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ jika mereka pun harus kembali kehilangan pemain-pemain mereka ya. Dimana kali ini udah ada sekitar 9-10.000 gold lagi ya yang harus kembali kejar. Guys, gimana guys ini guys? Comeback masih bisakah terbuka untuk pasukan dari tim RRQ yang akan mencoba untuk menahan pertempuran di area belakang sana ya. Dan pengambilan Lord ini bakal terbuka lebar. Apakah akan berhasil langsung diambil oleh pasukan dari tim Onyx yang ada di arah top lane? Dan kita pengambilan Lord ini akan mulai terjadi. Lord akan mencoba diamankan langsung oleh seorang Rashi, dimana ada area yang dipermulus juga untuk dilakukan di bagian bawah kali ini. Platingan mencoba untuk dijalankan dengan begitu baik, dimana pengambilan buff yang juga akan terbuka. Lihat dua orang pemain kini berada di area belakang mencoba mempersiapkan sebuah serangan, tapi Fastguard jangan sampai overcommit, karena akan menjadi pemain yang juga sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa membuka satu effect zone dan Treasure Plus. Ini bisa menjadi sebuah kendala juga ya untuk seorang Fastguard, malah berhasil ditumbangkan duluan ya. Pengaturan posisi yang harus benar-benar baik nih guys dari teman-teman timnya RRQ guys. Tapi Lordnya dia bakal datang mencoba menghancurkan turret yang ada di area tengah. Shadow pun mencoba mengatur posisi di mana implosion dari seorang Tigreal pun juga harus bisa diwaspadai, tapi sayangnya Lord pun harus tumbang duluan. Eliminasi penghancuran turret pun juga terjadi di bottom lane. Lianza bakal akan masuk dan Fastguard kembali akan mencoba diculik. Sebuah Electrifying Beast pun terbuka. Lihat ada beberapa pemain yang cukup siap untuk bisa melakukan sebuah counter dari segi warnya untuk pasukan dari RRQ di bagian pas sana. Namun Blazing Dot dan serang Skyway pun hampir saja membuat diri pun juga tumbang di depan. Pasang serangan ternyata kini dilakukan, dimana kali ada sebuah penghancuran angkara base yang juga akan berhasil didapatkan oleh pasukan tim dari Onyx.
Dan pace-nya cukup terbuka lebar di mana one last hit akankah terjadi. Dan Skyway memberikan tembakan air dan Restu pun versus everybody. Wave ini cukup dalam untuk bisa memastikan bahwa endgame pun terbuka dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx mengunci cara gamenya dan harus membuat pasukan dari tim RRQ dikalahkan di gamenya kali ini. Sayang sekali ya. Dan hanya ngasih sekitar 10 point kill doang ya untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ guys. Cuma dikasih 10 point kill doang dan 22 point kill ya. Cukup banyak. Dan Leonza menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya. Cuma tumbang 3 kali dan 9 point kill pun berhasil untuk dia dapatkan dengan Rerasi yang juga bermain dengan sangat baik untuk game kali dengan hero kiminya ya, Shadow ya. Juga terlihat beberapa kali bisa memberikan persiapan dengan barrier dan juga sebuah fish crack-nya. Sementara Ryusei dapetin silver bersama Skyway juga menjadi salah satu pemain yang mendukung ya agar kemenangan bisa terjadi. Dan kalau kita dari tim lawan ya, ada 5 silver terjadi dengan Onfa, Restu, Vivsi, Will Suffer dan Fastguard ya. Saya juga akan bisa cek. Dan oke guys, ini menjadi penutup dulu untuk live pada sore atau malam kali ini ya.